Monsinyur Yohanes Hardiwono, Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso SDY, yang kami hormati Romo Paroki Santo Yosef, RD Higinus Gono Pratowo, dan para Romo, pemimpin umum dan Dewan Penasihat Pemimpin Umum Kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus, para suster, bruder, frater, tim pembangun dan para sahabat Hatta, serta Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Allah dan tamu undangan terkasih. Selamat datang di komunitas Suster Hati Kudus Bendungan, dan salam sehat untuk kita semua. Saya, Yosefa Winda Wulandari, akan memandu acara pemberkatan biara Suster Hati Kudus dan Asrama Hubertina Palembang. Suster, Bapak, Ibu, pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama di acara pemberkatan biara Suster. Kiranya nanti apa yang sudah berproses selama ini, selama masa pembangunan, nantinya akan menjadi berkat serta sukacita bagi banyak orang. Baiklah para hadirin yang terkasih, saya akan membacakan acara susunan pemberkatan biara Suster Hati Kudus. Yang pertama, perayaan Ekaristi, lalu dilanjutkan dengan pemberkatan. Kemudian akan ada ramah-ramah. Baiklah para hadirin yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut perayaan Ekaristi.
Bruder yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini dengan hati gembira kita berkumpul di tempat ini untuk bersyukur atas pemberkatan biara suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga tempat ini menjadi tempat yang aman bagi setiap suster, sekaligus tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan juga sesama. Bangunan ini akan menjadi tempat tinggal para suster yang melaksanakan karya perutusan pendampingan anak-anak asrama Bu Bertina Bendungan. Semoga biara dan semua suster yang tinggal di sini menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kita, secara khusus dalam lingkungan umat dan masyarakat Bendungan Palembang. Dan semoga seluruh kegiatan yang dilaksanakan di komunitas ini juga selalu dalam lindungan dan belas kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau menunjukkan kepada seluruh dunia jalan kedamaian dalam diri Yesus, cahaya segala bangsa. Semoga Dia mendorong kami meneladan cinta kasih-Nya kepada manusia yang membawa keselamatan. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu atas pengembangan komunitas tempat ini. Semoga semua orang yang tinggal di komunitas ini dapat menciptakan kehidupan bersama yang guyup, dijiwai oleh semangat persaudaraan yang sejati. Berkatilah biara ini agar menjadi tempat dan sarana dalam melaksanakan pelayanan yang berlandaskan belas kasih-Mu bagi semua orang yang dilayani, yang datang berkunjung ke tempat ini, sehingga di rumah ini juga menjadi keselamatan atas orang-orang yang ada di dalamnya. Berkatilah para suster, berkatilah semua orang yang akan menghuni tempat ini, anak asrama yang akan tinggal di tempat ini. Semoga semua mereka bahagia karena mendapatkan rahmat dan berkat-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Silat.
menjunjung tinggi para anaknya dan menaruh perhatian pada orang yang mencarinya. Barang siapa mencintai kebijaksanaan, mencintai kehidupan. Dan barang siapa pagi-pagi menghadapinya, akan penuh sukacita. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan, mewarisi kemuliaan, dan diberkati Tuhan setiap langkahnya. Barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada Yang Kudus, dan barang siapa mencintai kebijaksanaan, dicintai oleh Tuhan. Barang siapa mendengarkan kebijaksanaan, akan memutuskan yang adil dan aman sentosalah kediaman orang yang mengindahkannya. Jika orang percaya kepada kebijaksanaan, niscaya ia mewarisinya dan keturunannya akan tetap memilikinya. Boleh jadi ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok dahulu, sehingga ia takut dan gemetar. Boleh jadi kebijaksanaan menyiksa dia sebagai siasat sampai dapat percaya padanya dan mengujinya dengan segala aturannya. Tetapi kemudian kebijaksanaan kembali kepadanya dengan kebaikan yang menggembirakan dan menyingkapkan kepadanya berbagai rahasia. Tetapi jika orang sampai menyimpang, maka ia akan dibuang oleh kebijaksanaan dan diserahkan kepada kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan mengikut kita, mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Susah mau berdiri. Saya tadi mengatakan, tidak sah khotbah ya, kan nggak ada mimbar khotbah. Disalahkan oleh ahli liturgi bahwa saya berkhotbah tidak di mimbar khotbah. Renungan singkat saja. Ada seorang ibu yang mempunyai banyak anak. Setiap pagi membriefing anak-anaknya dengan mengatakan, kamu hari ini harus begini, harus begitu. Yang satu demikian juga, yang lain demikian juga. Harus begini-begini dan harus begitu-begitu. Setiap sore anak-anaknya kumpulkan lagi dan diminta untuk membuat laporan. Bagaimana kamu yang begini-begini tadi itu dan kamu yang begitu-begitu dan begini-begini itu melaksanakan hari ini. Ibu itu sibuk setiap hari karena memang anaknya banyak. Tetangganya yang anaknya sangat sedikit mengatakan, kamu itu sepertinya tidak punya waktu selain mengurusi anak-anakmu. Anak-anak itu kan anugerah Allah. Dia itu bukan serta-merta atau semata-mata anak-anakmu, tetapi yang utama dia itu anak-anak Allah. Maka kamu tidak perlu repot-repot. Biarkan sejak kecil anak-anak itu tumbuh memilih apa yang dimaunya sendiri, sedemikian sehingga setelah besar mereka bisa memutuskan apa yang baik untuk diri. Ibu yang punya anak banyak itu yang tidak mengharapkan dinasehati oleh tetangganya yang mempunyai sedikit anak itu mengatakan, saudariku, saya kira tidak baik kita bicara di depan anak-anak. Mari kita jalan-jalan di taman di belakang rumah saya. Saya mempunyai taman yang sangat baik. Mereka berdua jalan-jalan di taman, tetapi begitu membuka pintu, ibu tetangganya tadi terkejut. Bagaimana mungkin kamu punya taman yang sangat bagus? Bukankah tamanmu tidak terurus seperti ini? Ada tumbuhan yang menjalar tidak pada tempatnya, ada rumput yang sudah tinggi tidak dicabut atau tidak disiangi, tidak diurusi. Ibu itu mengatakan, dulu taman ini sangat bagus, tetapi sudah lama saya tidak ke sini. Karena itu taman ini menjadi tidak indah. Saya telah membiarkan mereka tumbuh tak teratur. Begitulah katanya, kalau semuanya dibiarkan tumbuh sendiri. Kebijaksanaan
tidak datang serta-merta menjadi bagian dari hidup kita, sedemikian sehingga begitu kita lahir lalu mempunyai kebijaksanaan yang membuat orang lain terperangah dan kagum. Kebijaksanaan harus dilatih. Kebijaksanaan adalah pengalaman hidup yang tumbuh karena adanya hal-hal yang menarik, yang tidak menarik, adanya hal-hal yang membuat kita menjadi berpikir sedemikian sehingga seseorang ditempa oleh berbagai pengalaman yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan, yang pada akhirnya dia akan bisa memilih sesuatu yang baik. Kebijaksanaan sekali lagi tidak serta-merta tumbuh begitu kita lahir, melainkan harus dilatih. Kita ditempa oleh pengalaman hidup kita agar kita dapat menjadi orang yang bijaksana. Kita putra sirah memberikan nasihat banyak bagaimana seseorang akan menjadi yang bijaksana, baik itu untuk anak-anak, baik itu untuk orang tua, baik untuk bapak maupun ibu. Kebijaksanaan akan sangat dicintai dan menjadi bagian dari hidup kita kalau kita berpaut pada kebenaran yang sejati dari Allah sendiri. Kebijaksanaan tak pernah bisa dilepaskan dari kebenaran yang utama yang dimiliki oleh Allah. Tapi kita sebagai manusia yang tumbuh di tempat oleh berbagai pengalaman itu akan menjadi bijaksana bukan dengan menerima warisan yang serta-merta dari Allah yang membuat kita bijaksana, melainkan oleh pengalaman hidup. Bagi anak-anak, bagi kaum muda, semuanya akan menjadi tidak teratur andaikan tidak diarahkan. Seperti pada tumbuh-tumbuhan, pohon mawar misalnya harus dipotong supaya tumbuh dan itu akan menghasilkan bunga yang baru. Tetapi tentu saja pohon kelapa tidak bisa dipotong, karena kalau dipotong pohon kelapa akan mati. Ada kebijaksanaan yang harus diterapkan pada pengalaman tertentu, juga pada pribadi-pribadi tertentu. Sedemikian sehingga semuanya tanpa diarahkan itu akan menjadi tidak teratur. Tetapi kalau diarahkan sesuai dengan karakternya masing-masing, semuanya akan indah. Manusia sesungguhnya seperti anak panah dibusuk. Kalau dia tidak dilepaskan, dia hanya akan menjadi biasa. Bisa ditempel di dinding, mungkin lah, tetapi tidak bermanfaat. Tetapi busuk yang baik pastilah harus mengarahkan agar anak panah itu melesat dan mengenai sasarannya. Tanpa diarahkan, anak panah akan melesat berdirisi, menakutkan, dan bisa salah sasaran. Maksudnya untuk memanah burung yang kena malah ayam, memanah mangga yang kena daunnya saja, daun yang muda. Tugas orang tua adalah seperti busuk, mengarahkan. Di tempat ini akan ditinggali suster yang akan menjadi pembina dari anak-anak yang kita harapkan akan menjadi penghuni asrama ini. Tempat yang sangat bagus, tetapi pastilah harus diiringi, dibarengi dengan pendidikan karakter yang baik, sedemikian sehingga anak-anak itu akan
melesat, bukan terbang berdirisi menakutkan, salah sasaran, tetapi akan menjadi anak-anak yang membanggakan, yang berhasil dalam hidup. Dalam Injil tadi kita mendengarkan nasihat-nasihat yang baik juga dari para penghuni komunitas bersama dengan Yesus sang pemimpin. Para rasul sering mendapatkan pengertian yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Salah tangkap, salah mengerti. Karena itu Yesus maka tak pernah mengenal lelah, memberikan terus-menerus pengajaran, mengulanginya lagi, bahkan untuk hal yang sama, diulanginya lagi. Sedemikian sehingga para murid pun kalau mereka itu sudah dewasa dalam pengertian tertentu, mempunyai pemahaman yang benar mengenai karya besar Allah untuk keselamatan seluruh umat manusia. Kita pastilah tidak pernah boleh bosan untuk meluruskan jalan kita bersama, baik bersama dengan anak muda maupun bersama dengan rekan kerja. Sedemikian sehingga perjalanan persiapan kita menuju kepada hidup abadi kompak, sehati sejiwa, senasib sepenanggungan, seiring sejalan. Kita berada di tahun jubileum yang diharapkan oleh Bapak Suci semua orang Kristiani mengalami kerahiman Allah, kebaikan Allah, Allah yang tak henti-hentinya terus-menerus memberikan pengajaran, memberikan tuntunan. Kalau kita merefleksikan seluruh kisah dari kitab suci, kisah keselamatan Allah tak pernah putus. Allah mengajarkan terus-menerus, mengoreksi apa yang dibelokkan oleh manusia, meluruskan kembali. Semangat hidup Allah yang tak pernah putus asa menghadapi manusia yang kadang-kadang salah tangkap, salah mengerti, salah persepsi, sedemikian sehingga jalan itu kembali lurus, benar. Pendidikan hemat saya seperti itu. Generasi muda tetap harus diarahkan oleh pengarah yang benar mengerti akan kehendak Allah, mengarahkan tanpa mengerti kehendak Allah, tanpa kebenaran yang hakiki, yang tunggal, yang dimiliki oleh Allah, semuanya bisa salah sasaran. Dan ketika salah sasaran, kita semua menjadi rugi, kita semua menjadi berantakan. Bukan hanya komunitas, tetapi juga masyarakat secara. Semoga dia ini nantinya menghadirkan kebijaksanaan bagi para penghuni, para suster, pembina, maupun semua anak-anak asrama yang akan tinggal di tempat ini, sedemikian sehingga dalam hidup mereka kebijaksanaan dan Allah sendiri yang akan menyertai dan tinggal dan menjadi gaya hidup dari setiap penghuni. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan air dan garam untuk direcikan kepada kita dan pada gedung ini sebagai tanda kerahiman Allah yang menyucikan kita maupun menyucikan sarana-sarana keselamatan.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkaulah asal dan sumber air hidup jiwa dan raga kami. Kami mohon berkatilah air ini. Supaya boleh kami gunakan sebagai ungkapan iman kami. Sudilah menganugerahkan pengampunan atas dosa kami, serta perlindungan terhadap segala sakit dan godaan roh jahat. Demi kasih sayang-Mu, ya Allah, berilah agar dalam hati kami senantiasa mengalir air yang menyelamatkan, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan mengelakkan segala bahaya yang mengancam jiwa raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau memerintahkan Nabi Elia mencampurkan garam dalam air, agar air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampur garam ini diluputkan dari segala serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saksikan serah terima dari pimpinan pembangunan kepada suster pimpinan. Lanjutkan dengan doa pemberkatan gedung. Marilah berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga seruan itu sampai kepadamu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah Bapa kami di surga, umat-Mu telah membangun biara ini demi keluhuran nama-Mu. Kami mohon kuduskanlah biara ini, nyatakanlah segala pengaruh sejahat daripadanya, agar di dalamnya nama-Mu diluhurkan dan hukum-hukum-Mu dipatuhi. Maka sudilah ya Tuhan memberkati biara ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon utuslah para malaikat yang kudus tinggal dalam biara ini. Semoga biara ini menjadi tempat bertumbuhnya damai, kerukunan, kesehatan, jasmani dan rohani, kesucian hati serta kejujuran, ketertiban, ketaatan, serta pengabdian dan semangat cinta kasih yang merupakan perintah-Mu yang tertinggi. Ya Allah, semoga berkat-Mu turun dan menetap atas biara ini. Curahkanlah ketujuh anugerah Roh Kudus sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi segenap penghuninya. Kami mohon semua ini ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dia berdiri
terpasang di ruang utama dari biara ini. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami percaya bahwa Engkau hadir di segala tempat dan dekat para umat-Mu. Kami mohon berkatilah salib ini yang menandakan kehadiran-Mu di tengah mereka yang tinggal di sini. Semoga tanda suci ini mengingatkan mereka akan karya penyelamatan oleh sengsara dan wafat Putra-Mu salib. Semoga dengan salib ini Engkau melindungi rumah ini terhadap segala pengaruh sejarah. Semoga salib suci ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan dalam duka dan dalam suka dan duka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada murid-Mu, kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Kami mohon semoga damai-Mu menetap dalam biara ini. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita diundang berdiri, kita menyampaikan doa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang kita panjatkan dengan rendah hati, yang memampukan kita untuk selalu berani mewartakan kabar gembira kepada sesama. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Bapa, semoga gereja menolong semua orang di mana saja berada untuk menyadari serta mengungkapkan aspirasi mereka yang terdalam, dan semoga gereja memperkaya mereka dengan nilai-nilai Injil yang luhur. Marilah kita mohon. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, terangilah kiranya Sri Paus, para uskup dan para imam, agar membimbing kami umat-Mu dengan bijaksana, sabar, rendah hati, dan tegas. Jadikan mereka pelayan kasih-Mu untuk mewartakan kabar baik bagi Tuhan seutuhnya. Marilah kita mohon. Bagi kongregasi suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus, ya Bapa, semoga cinta hati Yesus yang berbelas kasih menjadi kekuatan kami dalam melaksanakan kehendak-Mu melalui karya pelayanan mendampingi anak-anak asrama berbina bendungan, sehingga kami mampu melayani dengan totalitas, hadir dengan dialog hidup dan karya dalam persaudaraan, mewujudkan tugas perutusan putra-Mu melalui karya pendidikan, sosial, kesehatan, dan pastoral demi mewartakan kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para pemerhati dan para donatur suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus, ya Bapa, penyelenggaraan ilahi-Mu sungguh besar dan indah pada waktunya. Engkau memanggil dan menyentuh banyak pihak yang berhati baik kepada kami, sehingga rumah biara baru ini terwujud. Semoga kami tetap menyertai dan semoga Engkau tetap menyertai dan melindungi mereka
memberikan berkat sehingga terus-menerus menjadi sarana saluran kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para suster yang tinggal dalam komunitas baru ini, ya Bapa, Engkau menguduskan tempat-tempat yang dipersembahkan kepadamu. Curahkanlah rahmat-Mu atas rumah biara ini. Berilah agar semua orang yang tinggal di sini merasakan perlindungan dan belas kasih-Mu, semakin bersemangat dalam menghidupi panggilan dan perutusan yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh sukacita, membangun persaudaraan sejati dalam hidup bersama di komunitas, sehingga dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang membebaskan, terbuka bagi semua yang datang, dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami. Dampingilah kami umat-Mu agar panggilan dan niat baik kami masing-masing dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu, membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan keberagaman budaya, saling menerima dan peduli satu sama lain. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, demikianlah ungkapan syukur dan permohonan-permohonan yang kami aturkan kepadamu. Sudilah kiranya Engkau mendengar dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
menyambut ini sebagai tanda keselamatan kami, dan anugerahkanlah kami harapan akan hidup berkat sengsara wafat dan kebangkitan Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Makan dan benar layakan menyelamatkan. Bawakan selalukan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaanmu, bahkan sampai sekarang pun Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah kami. Dengan tangan kekuatan lengan berentang, Engkau telah menuntun umat Israel melintasi padang gurun. Ini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja-Mu yang sedang membara di dunia, dan menuntunnya lewat lorong-lorong fana menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus menyanyikan maka kemuliaan bagimu dengan tanti-tantinya bermata. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah bersama ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa, roh kehidupan dan biara keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah percaya dengan Engkau dan berbakti padanya. Dan kami mohon semoga kami yang menerima Tuhan dan Kristus diikut dan disatukan oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Anusius, serta semua rohani Bersama-sama para Maria Bunda Allah, Satu Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk tetap memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan kehidupan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dengan kami menjadi putra-putri Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, Tuhan, tapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin.
Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Marilah kita saling memberikan salam damai. Dari para gembala yang tadi yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Yesus menuntun dan mendidik kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Para hadirin yang terkasih, yang diperkenankan untuk menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik. Dan nanti penerimaan komuni akan dimulai dari barisan yang paling kanan.
ikut sertakan dalam kehidupan Kristus Putra. Kami mohon dengan rendah hati semoga dalam menjalankan tugas perutusan dunia ini, kami selalu berpegang teguh pada ajaran Kristus dan semakin menyerupai Dia, agar kelak di surga dapat berserta nikmat kemuliaan. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para hadirin yang terkasih, setelah perayaan Ekaristi nanti akan dilanjutkan dengan ramah-ramah. Terima kasih. Taat berkasih dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian dengan kebaikan-kebaikannya dan melimpahi para saudara dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Amin. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara-saudari dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara-saudari bertekun dalam karya-karya kudus. Amin. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara-saudari kepadanya dan menunjukkan kepada saudara-saudari jalan damai dan cinta kasih. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur pada Allah. Boleh kita beri tepuk tangan dulu para hadirin yang terkasih. Sangat luar biasa, suaranya sangat merdu. Baiklah para hadirin yang terkasih, terima kasih kepada Bapak Uskup, kepada para romo, kepada Bapak Uskup Emeritus, serta suster, bruder, frater, serta Bapak Ibu yang terkasih yang sudah mengikuti perayaan Ekaristi serta pemberkatan gedung biara Suster Hati Kudus dan Asrama Hubertina. Baiklah hadirin yang terkasih, kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama dari pemimpin umum kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus,
yang nanti akan disampaikan oleh Suster Hendrika HK. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DPP Santo Yosef Palembang kepada Bapak Frans Desales Bilijaya. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Untuk yang pertama, kepada Suster Hendrika HK selaku pemimpin umum kongregasi suster-suster belas kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Mungkin yang ada di belakang mau maju, ada beberapa kursi mau dipersilahkan. Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso, yang terhormat para Romo, Bruder, Frater, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Salam damai sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Murah dan penuh belas kasih, sehingga kami boleh memulai dan menyelesaikan pembangunan rumah ini dengan lancar dan baik, seperti yang bisa kita lihat. Saya atas nama suster-suster belas kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono yang telah memimpin perayaan Ekaristi pemberkatan rumah ini, dan Bapak Uskup Emeritus Aloysius Sudarso yang berkenan hadir mendukung kami dengan doa-doanya. Terima kasih Bapak Uskup atas doanya. Terima kasih kepada para Romo yang juga berkenan hadir, secara khusus Romo Paroki Santo Yosef, Romo Gono, dan para Romo serta Bapak Ibu, Saudara-saudari yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah mendukung terlaksananya pemberkatan rumah ini, dan juga sumbangan sarana untuk para suster supaya lebih banyak berdoa. Ruang doa dibuat sedemikian sangat baik, itu justru dukungan dari Romo Gono dan juga Bapak Ibu semua, tidak bisa saya sebutkan, semua ambil bagian. Banyak umat yang terlibat di dalamnya, boleh dilihat itu kalau Suster Hati Kudus, apalagi saya, tidak bisa membuatnya. Itu adalah tangan-tangan kasih yang saling berkolaborasi sehingga menjadi sangat baik dan indah. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim perkebunan, ada Pak Santo, Ibu Marlin dan kawan-kawan, dan Pak Emmanuel beserta tim pelaksana, hadir di sini Pak Yonatan, Pak Eza dan Pak Edo yang berproses bersama para tukang sampai rumah ini jadi atau selesai dibangun. Pak Emmanuel tidak bisa hadir di sini karena sedang mendampingi istrinya yang sakit di Jakarta. Mungkin pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mendoakan satu kali salam Maria untuk kesembuhan istri dari Bapak Emmanuel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah
kasih kepada para Romo, Bruder, Frater, Suster, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semua yang dengan caranya masing-masing telah mendukung kami dari awal persiapan sampai dengan selesainya pembangunan rumah ini. Sumbangan yang saudara sekalian berikan sangat mendukung dan bermanfaat serta berarti bagi kami. Sumbangan yang berupa pemikiran, tenaga, waktu, dan dana, makanan bahkan melimpah pada hari ini, barang-barang atau sarana untuk rumah ini, serta banyak bentuk apapun yang ada, baik sampaan, perhatian, kunjungan, dan doa, terlebih kehadirannya pada saat ini. Semua itu sungguh menguatkan dan meneguhkan kami sehingga memampukan kami untuk berani berjalan bersama rahmat Tuhan dan bersama saudara semua untuk melaksanakan karya kerasulan yang dipercayakan pada kami. Semoga dengan rumah ini yang sudah diberkati oleh Bapak Uskup sebagai tempat tinggal kami dan sarana pelayanan kami, membawa kami semakin dapat melayani dan memberi tempat yang layak bagi siapa saja yang akan tinggal di rumah ini. Semoga tempat ini menjadi tempat untuk membangun persaudaraan sejati yang dijiwai oleh cinta hati Yesus yang berbelas kasih, menjadi tempat yang senantiasa menumbuhkan harapan, iman, dan kasih. Dan selain itu saya mohon maaf bila dalam penyambutan dan juga tempat yang mungkin kurang nyaman ya dari tadi datang sampai saat ini karena keterbatasan tentunya, tapi sungguh kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian dan semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Suster Hendrika HK. Selanjutnya kepada Bapak Frans de Sales Bilijaya selaku Ketua DPP Santo Yosef Palembang, dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Elsie luar biasa yang saya muliakan di beliau, Masih Aloi, para Romo, para Suster, para Frater, para Bruder, serta Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya mewakili Bapak Ibu undangan. Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi, ya beginilah adanya. Yang pasti saya hanya mau mengatakan bahwa ini ribon HK, Suster HK yang ada di skip ini ribon. Jadi kemarin saya kecil, sekarang semakin besar seperti itu, dan mudah-mudahan pelayanannya akan semakin berkembang juga. Kemarin kalau asramanya yang saya tahu asramanya kecil sedikit, tapi sekarang dengan banyak ruangan, tidak ingat 20-an, 27 kalau nggak salah, kali 2 kali 40-an. Saya membayangkan asramanya nanti bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga sekedar tempat pembinaan para wanita-wanita yang hebat. Semoga bisa mencetak kader-kader wanitanya nanti, jadi tidak sekedar tempat minum dan tempat orang istirahat seperti itu. Dan kami juga tahu, berterima kasih juga para suster yang ada di gedung ini sangat mendukung DPP Santo Yosef melalui pengajarannya, melalui berbagai kegiatan yang selalu mendukung kami, dan kami masih berharap dukungan penuhnya terhadap DPP Santo Yosef
mungkin mengambil menambah pelayanan yang baru agar semakin sehat jiwa untuk memuliakan dan melayani bersama. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Frans Desa Leslie Wijaya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang. Kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono dipersilakan. Ubur-ubur ikan berlidah, kita bersyukur atas komunitas AK dan asrama UBR. Tadi ketika masuk sudah banyak komentar dari wow, ini bukan sekedar asrama, ini barangkali hotel. Saya teringat akan kata-kata seorang suster bukan dari kongregasi ini, mengatakan kepada saya, wah, keuskupan itu ropat repet. Maksudnya banyak sekali rapat, sering rapat. Rapat suster sedang iya ropat repet, tapi eksekusinya nol. Kalau suster sekali rapat beres. Memang saya akui entah dulu di Tanjung Karang maupun di sini kami sering rapat, ropat repet. Tapi termasuk untuk merencanakan rumah renovasi kami eksekusinya masih nol. Provisiat sekali lagi kepada Suster Akal, provisiat kepada para donatur yang membantu terwujudnya komunitas dan asrama yang sangat baik. Barangkali nanti sangat mahal atau tidak? Standar. Semoga sekali lagi sesuai dengan harapan siapapun, sebuah asrama Katolik akan melahirkan generasi penerus yang militan, yang membanggakan baik bagi orang tuanya nanti maupun bagi bangsa, negara, dan gereja. Dan semoga suster yang akan tinggal di sini sungguh-sungguh jadi orang tua yang bisa mengarahkan generasi muda kepada generasi masa depan yang sungguh membanggakan. Sekali lagi, provisiat dan Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Uskup. Baiklah hadirin yang terkasih, selanjutnya kita akan memasuki pemotongan tumpeng. Namun sebelum itu, mohon untuk Bapak Uskup mohon berkatnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya nanti kita akan memotong tumpeng bersama-sama. Mohon berkat dari Bapak Uskup. Diberkati dulu Bapak Uskup. Nanti baru kita potong ya. Semoga Tuhan kehidupan kita, keinginan kita, Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
KHK. Pada Bapak Billy, boleh dipersilahkan maju ke depan. Kita akan potong tumpeng bersama selaku Ketua DPP Santo Yosef Palembang. Kepada DPPU Kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus, boleh dipersilahkan maju ke depan. Yang lain menyaksikan saja walaupun ada di depan. Yang pertama akan saya berikan kepada pimpinan Suster Kongregasi akan. Yang kedua akan saya berikan kepada Pimpro dari bangunan ini, Suster Fidelis. Suster Fidelis, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Uskup atas layanannya untuk kami. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Pak Yonatan minta tolong maju mungkin. Pak Yonatan ini hadir dari Pak Emmanuel yang banyak memikirkan desain semuanya ini. Kenapa mungkin baik bekerja sama dengan tim kami ini yang sudah teruji. Bisa melihat PWDN kan? Pamer sedikit. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Lagi kayak satu, dua, tiga. Baik, terima kasih sekali lagi Profesiat atas pemberkatan Gedung Biara Suster Hati Kudus dan Asrama Hubertina Palembang. Semoga setelah ini banyak penerus suster-suster Hati Kudus. Jadi suster Bapak Ibu, saya juga patut bersyukur karena dulu pertama kali saya menginjakkan gedung di sini adalah ketika saya masih kuliah. Nah, jadi kuliah saya ada di sini karena dulu saya punya teman asrama. Nah, kemudian sekarang saya hadir lagi di sini dengan situasi yang berbeda. Jadi setelah kita renungkan ternyata berkat Tuhan sungguh luar biasa, di mana kita akan dipertemukan dengan kasih Kristus dan berkat yang sungguh melimpah.
Amin. Baiklah para hadirin yang terkasih, selanjutnya kita akan doa makan. Nanti kita akan makan bersama-sama di tempat ini. Doa makan akan dipimpin oleh Ibu Marina Feding. Kepada Ibu Marina Feding dipersilakan. Oke. Bapak Uskup Emeritus, para romo, frater, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita santap siang, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat yang telah Kau limpahkan ke dalam hidup kami, terutama untuk biara susteran Hati Kudus dan asrama Huberdina yang sudah diresmikan dan diberkati ini. Bapa, kami percaya bahwa Engkau penyedia segala yang kami butuhkan, termasuk santapan rohani yang sudah boleh kami terima, dan juga santapan jasmani yang akan kami nikmati. Kiranya Kau berkenan memberkati makanan ini ya Bapa, agar dapat menjadi darah dan daging yang baru bagi kami, dan juga bisa menjadi sumber kekuatan dalam diri kami. Semoga melalui kekuatan yang kami peroleh dari makanan ini, kami dapat terus sehat, sehingga bisa mengerjakan semua aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami dapat terus hidup dengan semangat cinta hati Yesus yang berbelas kasih. Berikanlah kami hati yang selalu penuh syukur ya Bapa, baik dalam setiap hal kecil maupun hal besar yang kami terima. Tak lupa, kami juga mohon berkat-Mu bagi mereka yang mungkin hari ini belum bisa menikmati makanan yang cukup. Kiranya tangan kasih-Mu menyertai mereka dan memenuhi kebutuhan mereka dengan berkat yang melimpah. Kami serahkan semua doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hati kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Mari, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Marina Feding. Baiklah para hadirin yang terkasih, selanjutnya kita akan makan bersama.